Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Milana Bila 99. Buat kalian yang ingin konsultasi pribadi dengan saya, kalian teman-teman bisa DM Instagram saya di sini ya, Ramila Novitasari. Jadi jangan salah Instagram ya, karena aku ada Instagram yang kena hack gitu. Oke. Tapi dengan ID gini ya, Ramila Novitasari ya. Nanti saya tulis ya di deskripsi, silakan teman-teman buka deskripsi biar nggak salah penulisan gitu ya. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe ya Instagram saya. Follow ya, follow Instagram saya. Dan teman-teman jangan lupa juga subscribe channel kedua YouTube saya dengan nama Mila Spasi Nabila. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel kedua YouTube saya dengan nama Mila Spasi Nabila ya. Di sana aku ngebahas fokusnya zodiak gitu loh. Jadi bukan pilih kartu ya. Oke. Kali ini saya mau tahu nih ya teman-teman, akhir-akhir ini ya. Siapa aja lah kamu mau bertanya di sini, untuk siapa kau tanyakan di sini. Sekali lagi, untuk siapa kau tanyakan teman-teman di sini ya. Dia bisa pasangan kamu ya, dia bisa mantan kamu boleh ya. Dia bisa gebetan kamu misalnya ya, atau kamu baru kenal misalnya. Nah, kalau dia tuh lagi diem gitu ya, lagi sendirian, lagi diem, lagi sendirian, nah dia itu apa sih di pikirannya ya? Apakah di pikirannya itu kamu teman-teman ya? Sekali lagi, apakah di pikirannya kamu? Kalau emang di pikirannya kamu, lalu apa ya di pikirannya tentang kamu tuh apa? Kalau memang di pikirannya bukan kamu ya, lalu apa di pikiran dia gitu loh ya. Akhir-akhir ini ya, aku mau tarik akhir-akhir ini. Apa di pikiran dia kalau dia lagi sendiri, dia lagi diem gitu ya. Apa di pikiran dia itu akhir-akhir ini ya? Apakah di pikirannya tentang kamu ya? Apakah tentang hal yang lain gitu ya? Akhir-akhir ini. Siapapun dia di sini, bisa pasangan kamu, bisa mantan kamu ya, bisa gebetan kamu, bisa orang yang kau suka lah, meskipun baru kenal gitu ya, boleh ya. Oke. Akan aku ambil menjadi 3 tebaran kartu. Silahkan teman-teman pilih sesuai intuisi kalian ya. Aku kasih tahu ini hanya pembacaan umum. Kenapa? Karena yang nonton video aku maksudnya orang yang kau tanyakan ya. Orang yang kalian tanyakan kan beda-beda ya. Yang si A tanyanya tentang si Maria, yang si B tanyanya tentang Stephen, si C tanyanya Oli misalnya. Jadi beda-beda ya. Dan mereka beda-beda kelahirannya. Nah gitu loh ya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak sio, dan perbedaan manusia itu sendiri gitu. Nah itu yang membuat semakin kecil ya energi yang ketarik. Bahkan bisa jadi energinya nggak ketarik sama sekali, bisa jadi. Jadi bila kamu benar-benar ingin tertuju orang yang kamu tanyakan ya, readingannya, mending konsultasi pribadi aja ya. Untuk konsultasi pribadi sudah aku jelasin tadi di awal di pembukaan, yaitu DM di Instagram aku yang aku tunjukin tadi, atau kalau enggak kamu koreksi ya, kamu lihat di kolom deskripsi gitu loh ya. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Kalau masih bingung milihnya, silahkan di pause, atau kalau enggak kamu ulang dari awal ya. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1 di sini ya. Akhir-akhir ini sih dia, siapapun dia di sini ya. Akhir-akhir ini kalau dia lagi sendiri, lagi diem, lagi santai gitu ya, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Apa di pikiran dia? Apakah tentang kamu atau hal yang lain gitu ya? Kita lihat, ada Strength, ada The Moon, ada Page of Cups, oke, ada Knight of Pentacles, ada Ten of Swords, ada Three of Pentacles. Oh, ini juga ada masalah dengan di keluarganya juga sih di sini, ya. Saya melihatnya di sini ada pertentangan gitu di keluarganya ya. Contoh nih misalnya misalnya begini ya, misalnya dia pengen memulai sebuah bisnis, atau udah jalan nih bisnisnya gitu lah ya.
kayak gini loh ya, ibaratnya kan sudah saya kasih tahu ya gitu loh ya, sudah saya kasih tahu jangan coba-coba bisnis ini gitu loh. Misalnya sama orang tuanya si ibu nih, misalnya ibu kan udah kasih tahu sama kamu jangan coba-coba bisnis ini karena sudah banyak pengalaman dari teman-teman ibu mengalami kerugian bla bla bla. Nah gitu loh teman-teman ya. Jadi dia merasa adanya ketidakadanya dukungan dari keluarganya gitu ya. Harusnya kan kasih semangat gitu kan teman-teman. Ini malah bikin down gitu ya. Nah, dia kayak sedih sendirian. Jadi kalau udah ada masalah gitu ya dalam pekerjaannya, karena saya lihat di sini ada masalah dalam pekerjaannya, dia kayak gimana ya, kayak mau mensolusi itu kayak nggak ada yang ngebantu teman-teman. Jadi keluarganya tuh yang ada bakal marahin dia, bukannya cari solusi kayak gitu. Sedangkan kata dia semuanya kan butuh proses, kita kan nggak langsung pada titik kesuksesan, keberhasilan. Nah gitu loh, setidaknya ayo dong bantu aku semangat gitu loh. Nah ini ada kesedihan di sana, ini lagi kacau sih dalam pekerjaan kayak gitu ya, yang otomatis lah kacau lah keuangannya di sini ya. Jadi dia sedih di sini teman-teman, pikirannya tuh bingung juga ya. Itu sih yang aku lihat di pikirannya ya. Kemudian apalagi ya, oh gini, dia nih sempat kasih pinjaman ya sama seseorang ya, padahal di sini dia sudah dirasa sering mengalami kayak pinjam uang gitu, malah dia yang dimarahi gitu, malah yang pinjam uang itu lebih galak daripada dia. Kalau dia tagih gitu ya, yang ada si punya hutang gitu malah lebih galak gitu. Lah ini orang sudah pengalaman kesekian kalinya ya, jadi makanya di sini dia berhati-hati sudah ya. Ada kartu Knight of Pentacle. Knight of Knight of Pentacle ini juga mengatakan masa lampau. Artinya di masa lampau dia sudah sering mengalami hal-hal demikian gitu lah. Tapi di sini ternyata kena lagi gitu loh. Nah ya, dia sedih di sini. Itu sih contoh nih, misalnya ya, mana sih itu si Albert kok nggak bayar-bayar gitu ya, ditagih malah marah-marah. Nah gitu teman-teman ya. Jadi dia ingat sama perlakuan seseorang yang punya utang sama dia, yang malah lebih galak dari dia kayak gitu ya. Itu sih yang aku lihat. Belum lagi pekerjaannya lagi ada masalah ya, nggak ada yang ngedukung ya di keluarganya, malah keluarganya di sini kayak menyalahkan dia kayak gitu teman-teman. Makanya di sini ini komplit sih masalahnya ya. Keluarganya tuh nggak tahu seluruhnya ya mengenai masalah dia di, entah ini bisnis entah ini karir gitu ya. Saya nggak tahu, pokoknya yang berhubungan dengan pekerjaan kayak gitu di sini. Nah ini nggak semuanya cerita ke keluarganya, karena kenapa? Karena keluarganya dari awal sudah nggak ngedukung gitu. Jadi kalau semisalnya dia cerita kan makin dimaki-maki kata dia. Nggak perlu, nanti aku malah tambah pusing kata dia ya. Jadi dia pusing sendirian di sini, nggak mau cerita sama keluarganya kayak gitu ya. Itu sih di pikiran dia di sini ya. Tapi dia juga sadar sih, dia merasa kurang hati-hati juga sih, makanya sampai separah ini dalam hal entah pekerjaan entah bisnis di sini ya. Entah itu karirnya entah ini bisnis, saya nggak tahu. Pokoknya berhubungan dengan pekerjaan gitu. Maksudnya saya entah ini di kantornya atau bisnis dia gitu, entahlah ya. Yang pasti di sini pekerjaan dia kayak gitu lagi ada masalah teman-teman. Terus apa lagi di sini ya? Dalam hal cinta juga di sini, dalam hal asmara. Karena di sini ada Three of Pentacles, berarti cinta segitiga dong. Ya. Cinta segitiga saya melihatnya. Tapi ini sudah berakhir gitu loh, udah nggak ada lagi yang namanya cinta segitiga di sini tadinya, maksudnya aku ya tadinya ya. Kalau sekarang gue rasa udah putus kalian ya, karena ada kartu Ten of Swords, ini mengartikan hubungan yang sudah berakhir. Saya nggak tahu di sini siapa yang udah menikah di sini ya, karena ini juga ada cinta terlarang sih ya teman-teman. Saya nggak tahu apakah kamu yang sudah menikah, apakah dia sudah menikah kayak gitu. Memang salah satu ada yang menikah di antara kalian ya. Karena di sini sifatnya vice versa ya, bisa terbolak-balik sih energinya. Ini gini ya, sebenarnya dia pengen ngubungin kamu ya. Dia sedih teman-teman ya. Udah ini tuh gini ya.
memang ini orang tidak memantau kamu ya. Sekali lagi, memang orang ini tidak memantau kamu karena dia sibuk dengan pekerjaan ya, saya melihatnya. Tapi pikiran dia tuh selalu kamu aja di pikirannya. Jadi tidak ada tindakan konkret. Contoh nih misalnya ya, kayak kayak melihat kamu nih dari media sosial gitu misalnya ya. Enggak gitu. Kayak misalnya ya tanya kabar kamu gimana ke tetangga kamu, misalnya ke rekan kerja kamu. Enggak ke sana gitu. Jadi dia lebih kepada fokus pada pekerjaan dia. Apalagi kan pekerjaan dia kan lagi macet nih, lagi bermasalah ya kan. Jadi dia fokus mensolusi pekerjaannya. Apalagi yang saya lihat tadi, yang saya bilang di awal ya, keluarga dia tuh kayak nggak setuju gitu ya sama pekerjaan dia, karir dia gitu loh teman-teman, atau bisnis dia kayak gitu. Jadi dia kan merasa bingung sendirian kan. Jadi dia sibuk sendiri, pusing sendiri, mencari solusi sendiri. Jadi nggak terpikirkan untuk memantau kamu gitu loh ya. Memang ini untuk kamu ya. Kalau kamu tanya, Kak, apakah dia ketika lagi sendiri, lagi diam gitu, apakah di pikirannya ada saya, Kak? Iya, ada kamu memang. Tapi eh, memang di sini di pikiran dia gitu kan selalu ada kamu gitu ya. Termasuk mengganggu pekerjaan dia gitu teman-teman. Tapi nggak ada tindakan di sini, nggak ada tindakan. Misalnya ya cari tahu nih kamu tuh gimana sekarang, kira-kira kamu bakalan buka hati lagi buat dia atau enggak. Dia nggak terpikir sejauh itu. Tapi di pikiran dia itu hati dia tuh sedih gitu ya. Pikiran dia isinya kamu doang, isinya kamu mulu gitu ya. Dan terpikirkan untuk menghubungi kamu sebenarnya ya. Tapi dia nggak ada tindakan gitu ya, cuman ada di pikiran dia aja kamunya. Nah gitu loh ya. Dan jatuhnya sedih ya. Ini gini teman-teman ya, yang membuat dia di sini ada ketakutan ya, sorry, eh nggak ngubungin kamu walaupun dia pengen ngubungin kamu karena cinta terlarang tadi ya. Jadi di sini ada pemikiran bahwa mau diusahakan bagaimanapun ya ini hubungan ya bakal muter-muter gini aja gitu loh. Oke, gitu. Apalagi udah tahu ya, ini salah satu ada yang sudah berumah tangga, udah tahu hubungan ini nggak bakal ada goalnya kayak gitu. Paling juga hanya perselingkuhan aja gitu. Paling juga ujung-ujungnya uang kata dia ya, kayak gitu. Saya nggak tahu siapa yang banyak duit di sini teman-teman. Oke, tapi kurasa dia deh yang banyak duit ya. Mungkin di pikiran dia tuh kayaknya kamu ya, kamu yang ujung-ujungnya juga pasti uang gitu loh. Toh kalau misalnya hubungan yang goal hingga ke pernikahan nggak mungkin gitu loh. Pasti ujung-ujungnya uang kayak gitu ya. Itu sih yang saya lihat di sini ya. Ini vice versa, bisa terbolak-balik. Coba silakan dikondisikan sendiri ya. Oh iya Kak, aku yang punya uang. Oh iya Kak, dia yang punya uang. Nah gitu loh, silakan dikondisikan aja sendiri ya. Karena ini general reading teman-teman, kecuali penjelasan aku akan detail. Oh ini yang punya uang ini, yang bakal apa selalu minta uang yang ini. Nah itu kalau kamu sama aku konsultasi. Kalau di sini aku nggak bisa gitu loh. Siapa yang berumah tangga, pokoknya ada cinta terlarang gitu aja ya. Terus di sini ada orang yang berduit ya teman-teman. Saya nggak tahu siapa, tahu kamu gitu. Pokoknya orang yang berduit itu yang berpikir paling juga ujung-ujungnya juga duit. Toh kalau menikah toh nggak mungkin karena ini kan cinta terlarang ya. Nggak mungkin lah kalau sampai menikah ujung-ujungnya hanya selingkuh di belakang pasangan sah dan ujung-ujung masih duit kayak gitu teman-teman ya. Terus apalagi di sini itu sih di pikirannya, jadi sedih di sini ya, pengen menghubungi cuman kayaknya percuma gitu loh ya. Pengen ngubungi, pengen jalin hubungan lagi tapi kayaknya percuma gitu loh ya. Sedih sebenarnya, tapi ini orang merasa percuma gitu loh ya. Sedih banget. Coba lihat, ini kan ada gambar orang ketusuk 10 pedang kan. Jadi dia sedih sebenarnya, cuman dia merasa kayak nihil gitu ya. Mau diusahakan juga bakal ya gitu-gitu aja, nggak ada pergerakan yang naik gitu, nggak ada gitu loh. Maksudnya naik ke pernikahan tuh kayak nggak mungkin gitu teman-teman ya. Terus apalagi di sini, ini mengenai anak sih, karena di sini ada yang sudah berumah tangga sih yang dan punya anak ya. Jadi di sini ada yang sedih memikirkan biaya untuk anak kayak gitu ya. Karena yang aku lihat di sini kok si dia ya yang berumah tangga gitu. Jadi dia punya anak kayak gitu.
dan dia pusing sama keuangan biaya si anak kayak gitu. Apalagi kan dia mengalami kemacetan dalam pekerjaannya, karirnya, yang otomatis berdampak pada keuangannya, yang otomatis berdampak pada biaya anak gitu ya. Terus apa lagi di sini? Udah sih, udah aku sebutin semuanya ya. Udah aku sebutin semuanya di sini. Itu sih di pikiran dia ketika dia lagi sendiri, dia lagi nggak ngapa-ngapain. Jadi ini refleks teman-teman ya, secara refleks gitu loh. Ya, itu yang muncul di sini. Oke. Oke, di sini kamu dealing dengan Scorpio, Pisces, Cancer. Tapi kecil ya energinya ya. Ini tuh yang paling kuat dari Capricorn, Virgo, Taurus teman-teman ya. Ini sih sebentar. Ini dealing semuanya sih di sini kecuali Aries, Sagittarius ya. Oke. Cuman yang kuat di sini dari Capricorn, Virgo, Taurus ya teman-teman. Oke. Selain itu dealing tapi kecil energinya ya. Oh bentar. Pisces juga gede di sini ya. Jadi sekali lagi yang gede nih Capricorn, Virgo, Taurus, Pisces ya. Dan ini dealing semuanya kecuali Aries, Leo, Sagittarius. Nah selain itu kecil energinya ya. Gitu. Oke. Aku rada-rada gimana gitu. Kenapa? Karena aku kurang istirahat teman-teman. Jadi aku capek banget. Ya harusnya aku nggak perlu bikin konten ya. Karena waktunya tubuh ini untuk berbaring, istirahat ya. Itulah mengapa aku tuh kayak gimana gitu cara baca kartunya. Tapi tenang aja, aku masih konsentrasi kok. Masih usahakan untuk bisa ngebaca kartu dengan konsentrasi ya. Walaupun mata aku sudah ngantuk, badan aku sudah penat karena aku kurang istirahat, kebanyakan cari duit ya. Oke. Buat kamu yang pilih nomor 2 di sini, apa sih di pikiran dia secara refleks ya ketika dia lagi sendiri, ketika dia lagi nggak ngapa-ngapain tuh refleks di pikirannya tuh apa gitu ya. Ada kartu Seven of Cups, Queen of Cups, Three of Cups, Nine of Cups, banyak cup semua ya ini ya. Terus Two of Pentacles dan The Emperor ya. Katanya di sini uangnya habis untuk ini loh, hura-hura katanya ya sama teman-temannya. Ya kesalahan sendiri. Jadi gini teman-teman ya, di pikiran dia secara refleks ya, waduh duitku gitu ya, jadi tinggal sedikit ya, gara-gara aku boros ya, aku habis hura-hura sama teman-teman aku, habis pesta-pesta sama teman-teman aku. Nah ya udah habis di sini. Belum lagi di sini dia buat belikan ini belikan itu ya, banyak sekali yang dibeli-belikan di sini. Jadi banyak sekali pengeluaran teman-teman. Kata dia untung sih masih seimbang ya katanya ya. Tapi tabungan aku udah apa namanya teman-teman, gini loh ya, keuangan dia masih seimbang karena ada 2 koin di sini ya. 2 tuh kartu keseimbangan ya, tapi bukan stabil. Jadi seimbang tuh di bawah stabil. Kalau aku kasih gambaran ya sekitar 67 lah di posisi itu ya. Enggak deh ya, 67 lah, bener 67 itu seimbang teman-teman. Oke. Nah pada posisi itu ya keuangannya. Tapi ini tabungan dia diambilin gitu. Tadinya cukup besar ya tabungan dia, tapi buat beli ini, buat beli itu, belum lagi pesta-pesta sama teman-temannya, banyak sekali pengeluaran. Jadi dia sekarang sedih teman-teman, aduh gitu ya, dia merasa kesalahan dia sendiri yang terlalu ceroboh katanya ya. Saya kok ini banget sih gitu ya, saya kok boros banget sih, saya kok boros banget sih, saya ceroboh banget sih. Nah gitu teman-teman, dia baru menyesal. Kata dia untung aku masih ada uang sih yang aku pegang, kata dia ya. Terus cuman dia juga ada kepuasan karena ada barang yang mana selama ini pengen dia beli baru sekarang kebeli gitu loh. Nah ya, kebahagiaan ya, seneng, puas juga di sini ya. Jadi kata dia nggak sia-sia sih gue nabung ya, walaupun tabungan gue habis raib gitu ya, tapi kan buat beli barang itu gitu loh teman-teman ya. Tapi masalahnya di sini dia juga beli yang lain juga, harusnya kan diem dulu. Contoh nih misalnya ya teman-teman, misalnya gimana ya, misalnya dia ini berangan-angan banget pengen beli iPhone 12 nih misalnya, jadi dia nabung selama ini ya teman-teman. Jadi misalnya dia sudah nabung 30 juta ya kan, misalnya iPhone 12 Pro Max nih misalnya kan. Kalau Pro Max itu sekitar
17 sampai 18 juta ya teman-teman, kayak gitulah ya. Nah dia selama ini nabung 30 juta, anggaplah 18 juta lah, genapin kayak gitu ya. Itu iPhone Pro Max itu kan masih ada sisa 12 juta. Nah itu buat beli-beli yang nggak dia mikir gitu ya, beli ini beli itu, belum lagi buat pesta. Nah gitu gitu teman-teman. Jadi dia baru sadar ya, dia seneng tapi juga sedih. Senangnya tuh aku membeli barang yang aku inginkan sampai selama ini dan kebeli, cuman sisanya tuh aku harusnya aku tabung ya, bukan buat pesta-pesta, beli barang yang nggak terlalu penting. Nah dia baru sadar ya. Nah dia kalau lagi diem tuh dia sedih gitu ya. Senangnya tuh dapat iPhone 12, tapi nggak segitu juga kali ngabisin duit katanya ya teman-teman. Nah itu sih ya. Terus apa lagi di sini? Ini ada ini loh, ada petuah gitu ya dari seorang laki-laki, saya nggak tahu siapa di sini ya. Ingat sama omongannya laki-laki di sini, petuah laki-laki nasihat gitu ya. Salah satunya di sini kalau dia belum menikah ya, kapan kamu menikah? Nah gitu loh. Gitu ya. Terus ini juga sempet ngungkit mantan juga di sini ya. Jadi orang tua di sini senang banget sama si mantan, sama mantannya gitu. Contoh nih misalnya punya mantan namanya Ratna misalnya, gimana sama Ratna? Waduh bapak tuh senang banget. Ini misalnya bapaknya ya, saya nggak tahu, ini orang tua laki-laki nih, nggak tahu siapa di sini gitu. Jadi dia sering kali ada di pikiran orang yang kamu tanyakan gitu ya, itu Ratna tuh gimana? Wah itu bagus loh, itu gini, nah gitu loh. Sering kali ingat sama petuah laki-laki itu. Tapi memang teman-teman, memang di sini orang yang kamu tanyakan ini memang selalu teringat sama mantannya ya, dan itu bukan kamu ya. Oke, ini bukan untuk kamu, ini tentang asmara ya. Aku sudah ke asmara karena pekerjaan sudah, keuangan sudah ya. Kalau pekerjaan baik lancar teman-teman ya, keuangan yang aku bilang tadi boros ya, sekarang asmara. Nah asmara di sini seringkali teringat sama petuah seorang laki-laki. Saya nggak tahu apakah ini kakeknya, apakah ini pamannya, apakah ini bapaknya ya. Intinya ngebaikin perempuan itu, ngebaikin si mantan gitu. Intinya kenapa sih kamu kok nggak, intinya menyalahkan lah kayak gitu, kenapa sih kok disia-siakan, kenapa kok sampai putus, nah gitu loh. Padahal dia bla 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 gitu loh. Intinya seneng banget lah sama si mantan. Nah orang yang kamu tanyakan ini ya sesungguhnya juga seneng sama mantan, masih pengen balik sama mantan, dan dia masih belum bisa move on dengan mantan. Itu sih di sini ya. Cuman dia nggak yakin mantannya itu masih sendiri gitu loh ya. Apakah si mantan udah menikah, apakah si mantan udah, jangan-jangan begitu aku nelpon, aku ngubungin mantan, tiba-tiba dia udah tinggal seatap sama pasangannya, sama suaminya misalnya, sama istrinya. Nah ini serba bingung teman-teman. Pengen ngubungin gitu ya, pengen ngubungin tapi takut gitu loh. Gimana ya, aku ngubungin gak ya? Aku takutnya malah dia udah nikah lagi. Nah aku takutnya malah pas aku ngubungin dia itu yang ngangkat suaminya, ih gila. Nah ya kan Nine of Cups kan tinggal satu atap, ini pernikahan gitu. Tapi dia nggak tahu juga ya apakah udah menikah atau belum, dia nggak tahu di sini. Tapi memang di sini dia baru menyesal ya, sudah mensia-siakan mantan gitu ya. Ini ada kartu The Emperor. Kartu The Emperor ini kayak kartu penyesalan ya, kartu apa ya, sadar diri bahwa ceroboh. Nah berarti ini di posisi salah waktu itu. Jadi hancurnya hubungan mereka sama mantan di sini ya, ya si dia sama mantan di sini karena kesalahan si dia, orang yang kamu tanyakan ini ya. Dia ceroboh, dia sadar, aduh kenapa sih dulu aku gini, udah deh aku sama dia hancur nih hubungannya. Aku nggak tahu kabar dia sekarang bagaimana, aku menyesal, aku takut dia tuh udah nikah katanya ya. Terus aku juga takut aku ngubungin dia terus yang ngangkat malah suaminya lagi. Nah ini pengen ngubungin ya, gimana caranya? Jadi dia ngubungin nggak ya, ngubungin nggak ya, nah kayak gitu di sini. Itu mengenai asmara ya. Itu yang sering ada di pikiran dia secara refleks, tiba-tiba kalau dia lagi sendiri, lagi diam, lagi bengong gitu, jadi muncul si mantan di pikirannya ya. Dan ini bukan kamu loh mantan di sini, bukan ya, ini lain selain kamu di sini, oke? Apalagi jelas ada kartu 2 koin, 3 of Cup, ini bukan kamu di sini ya. Nih ada kartu 7 of Cup, ini bukan kamu berarti di sini ya. Itu di pikiran dia kalau dalam hal asmara teman-teman, oke? Muncul semua di sini ya, asmara, karir, uang, muncul semuanya di sini. Oke. Terus apa lagi di sini? Udah sih, udah aku sebutin semuanya. Ya, ini energi yang paling kuat dari Cancer, Scorpio, Pisces nih, kuat banget ya. Kemudian kamu dealing dengan Aries ya.
Capricorn, Virgo, Taurus tapi kecil energinya ya. Sekali lagi ini yang kuat ya dari Cancer, Scorpio dan Pisces. Kemudian ada Capricorn, Virgo, Taurus dan Aries tapi kecil banget energinya. Banget gitu, kecil. Oke, lanjut buat kamu yang pilih nomor 3 di sini. Mohon maaf ya kalau aku rada-rada gimana gitu karena memang aku terus terang aku belum dapat istirahat sama sekali ya. Jadi aku semalam nggak tidur sama sekali. Ini aku ngereading ini jam berapa nih, pagi sih, ini masih pagi ya, dan aku belum dapat tidur ya teman-teman. Harusnya aku off dulu bikin konten, harusnya aku istirahat sih. Jadi wajar kalau aku tuh kadang ngomong kayak gimana gitu ya, bener emang lagi ngantuk gitu, tapi tenang aja, konsentrasi kok. Aku lebih kepada ini sih, punggung aku penat gitu ya teman-teman, jadi maklumi ya. Oke. Buat seseorang di sini siapapun dia ya, bisa pasangan kamu, bisa mantan kamu, gebetan kamu, atau kamu baru kenal, boleh ya, siapapun dia di sini. Ketika dia lagi sendiri teman-teman ya, dan dia nggak ngapa-ngapain gitu ya, nah refleks di pikiran dia apa sih gitu ya. Ada kartu Page of Wands, Ace of Wands, Page of Pentacles ya, Three of Swords, Eight of Swords dan Five of Swords di sini. Dalam hal percintaan, apakah ini ditujukan untuk saya, Kak? Iya, ya, ini kepada kamu di sini. Kurasa komunikasi kalian memang dari dulu sering on off ya. Maksudnya nggak lancar komunikasi kalian ya. Kadang ada komunikasi, udah gitu lama nggak ada komunikasi lagi. Setelah sekian lama ada komunikasi lagi dan terus kayak gitu ya. Nah, ini orang sebentar. Saat ini mungkin udah kurang baik lagi komunikasinya ya. Sekali lagi, saat ini kurasa kurang baik lagi komunikasinya. Nah, tapi ada di pikiran dia untuk berkomunikasi dengan kamu karena dia merasa ada banyak sekali yang hal-hal yang perlu dibicarakan bersama kamu seperti itu, tapi nggak sekarang ya. Tapi sudah ada di pikiran dia, ada niatan gitu, tapi kata-kata dia nggak sekarang, tunggu dulu ya. Karena dia juga masih mau berpikir ya, nanti kalau pas ngomong sama dia itu kira-kira aku ngomong apa aja gitu ya, yang sekiranya tidak membuat kesalahpahaman, tersinggung, kemarahan gitu loh ya, dan berkualitas lah pembicaraan itu kayak gitu ya. Kemudian kalau dalam hal pekerjaan, bentar. Kurasa kamu di sini ada cukup masalah ya sama dia. Ya, ada sedikit permasalahan sama dia. Nah, permasalahan tersebut masih belum terselesaikan gitu loh. Jadi masih mengganjal di pikiran dia kayak gitu. Makanya ini orang masih berpikir sekian kali gitu ya. Jadi dia masih harus terpikirkan dulu nanti apa yang mau diomongkan ya, yang sekiranya nanti menghasilkan suatu ibaratnya kamu sama dia merasa satu pemikiran lagi gitu loh ya. Karena ini kan aku melihatnya kalian di sini kayak adanya ketidakseimbangan seperti itu ya dalam ini. Kalau berbicara hubungan sih kurasa di sini dikata hubungan juga enggak ya teman-teman. Oke. Kenapa kok aku berkata dikatakan hubungan juga enggak? Karena ada seseorang yang sudah memiliki pasangan kayak gitu ya. Jadi sebelum dia ada hubungan di sini ya, sebelum dia kenal kamu gitu ya, aku rasa ini orang sudah punya pasangan gitu. Tapi dia suka sama kamu gitu loh ya. Dia suka kangen loh sama kamu ya. Cuman dia juga ada ketakutan gitu ya untuk menjalani hubungan sama kamu karena dia udah punya pasangan di sini. Dan di pikiran dia pun untuk saat ini tidak terpikirkan untuk berbuat keputusan yang mana mengarah kepada memilih siapa gitu, nggak ke sana. Yang pasti di pikiran dia hanya
aku nggak mau cari masalah dulu, nah gitu loh. Jadi aku masih ingin kondisi hubungan aku dan pasangan aku baik-baik aja. Nah gitu loh. Jadi di sini belum terpikirkan memilih kamu atau memilih pasangan dia. Karena sebelum kenal sama kamu dia punya pasangan ya. Udah punya pasangan di sini. Gitu. Ya. Sedangkan pasangannya tuh ya teman-teman bisa dikata sebagai pundi-pundi keuangan dia juga, sering membantu keuangan dia juga. Jadi nggak mau cari masalah dulu gitu loh. Gimana caranya hubungan aku sama pasangan aku baik-baik aja gitu ya. Oke, makanya ini orang belum sama sekali terpikirkan untuk memilih kamu dan meninggalkan pasangannya, enggak. Belum sejauh itu di sini. Karena memang penghasilan dia ya di bawah pasangannya, teman-teman. Ini ada auto page of pentacles ya. Makanya ini orang saat ini lagi bermasalah sama keuangan, tapi gue bahas nanti aja mengenai keuangan. Jadi intinya di sini ada sih ya ketika dia lagi sendiri bengong gitu, ada sih di pikiran dia tentang kamu ya. Jadi dia merasa saya masih belum banyak berbicara, belum puas ya. Selama saya kenal dia, saya belum belum berbicara sesuai isi hatinya gitu loh ya. Karena ini orang kan sangat mencintai kamu kan sebenarnya, cuman nggak bisa kasih kejelasan sama kamu gitu loh ya. Karena posisi tadi yang aku katakan tadi gitu loh. Terus lagi page of one, kalau perasaan suka sama kamu ada di sini ya, suka sama kamu ada. Cuman ini orang mungkin nggak nampakin ya teman-teman, karena aku dapat di sini Eight of Swords, dia nggak nampakin di sini. Ya iyalah, karena dia punya pasangan ya. Itu sih di sini jadi dia mau menghubungi kamu katanya di sini. Itu di pikiran dia ya, merasa banyak hal yang masih belum terbicarakan dengan kamu. Pekerjaannya teman-teman banyak sekali halangan di sini ya. Sempat mengalami penipuan di sini, sempat merasa dimanfaatkan ya. Kayak gitu ya, dimanfaatkan finansialnya seperti itu. Belum, kata dia, aku udah banyak tanggungan, aku udah ada utang gitu ya, belum lagi aku kena tipu, mana lagi pekerjaan aku macet, belum lagi penghasilan aku kecil, kata dia ya, penghasilannya kecil. Jadi bingung, sedih di sini teman-teman. Itu sih ya, mohon maaf aku nggak bisa lama-lama karena HP Samsung aku nggak bisa lama-lama, maksimal 33 menit gitu loh. Itu sih. Jadi di sini dia sedang banyak hutang ya. Sedang ada hutang. Kalau nggak hutang, tanggungan di sini yang wajib dibayar ya. Belum lagi dia dimanfaatkan seseorang atau kena tipu di sini ya. Belum lagi pekerjaan macet ya. Belum lagi memang kecil bayaran aku. Jadi di sini sedih banget. Untungnya dia punya pasangan yang punya duit yang aku katakan tadi. Makanya ini orang nggak siap untuk meninggalkan pasangannya demi kamu, nggak siap. Karena perempuan itu pasangannya itu ya banyak sekali membantu keuangan si dia teman-teman. Oke? Di sini kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius kuat. Gemini, Libra, Aquarius kuat banget ya. Kamu juga dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Oke teman-teman, aku buru-buru, mohon maaf karena aku nggak bisa lama-lama karena aku pakai HP Samsung. Oke, thank you, bye bye.